Bapak Firman Ardani SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran PPKN untuk kelas 7 dan beliau mengajar di SMP Negeri 6 Bukit Tinggi. Assalamualaikum Pak Anan. Pak Firman ya Pak ya? Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan di kesempatan ini apa judulnya Pak? Judulnya adalah mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ini mata pelajaran PPKN. Ini pelajaran PPKN buat kelas 7 SMP semester genap. Oke. Dan untuk adik-adik pelajar dan anak-anak di mana saja berada, jangan lewatkan materi yang akan diberikan oleh narasumber kita di kesempatan ini, karena nanti pada sesi kedua kami akan hadirkan quiz yang pertanyaannya tentu seputar materi yang dihadirkan dan juga mendapatkan hadiah berupa pulsa. Nah, silakan nanti Anda bergabung di 0813 74 52 6961. Baik, Pak Firman, mungkin bisa langsung menyampaikan materinya di kesempatan ini. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak Bapak yang lagi berada di rumah, yang tetap berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan dalam rangka menjadi warga negara yang patuh dan taat akan aturan. Kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Pagi ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi kelas 7 semester genap. Materi yang akan kita perdalam hari ini yaitu Rabu tanggal 29 April, yaitu tentang bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Para pendengar di mana saja berada, sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah sehingga meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama penjajahan oleh bangsa lain. Penderitaan ini mendorong rakyat di berbagai daerah untuk kerjasama melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Kita tahu bahwa bangsa kita dijajah oleh pertama negara Belanda, kemudian Jepang, yang itu berimplikasi kepada perkembangan masyarakat kita. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Kenapa ada mempertahankan? Sebab sewaktu kita baru merdeka, kita mempelajari sejarahnya bahwa Belanda masuk kembali ke negara kita melalui agresi Belanda. Ada agresi Belanda pertama, ada agresi Belanda kedua. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara
untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendengar yang berbahagia, tujuan bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu isinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Kerjasama sesuai dengan topik kita hari ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerjasama yang tersimpul dari kegiatan gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Para pendengar yang budiman, di dalam kehidupan masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Jadi ini hal yang sama antara kerjasama dengan gotong royong adalah masalah penyebutan saja. Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Jadi dengan demikian, pada hakikatnya dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama, dan gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Gotong royong dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kita sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat akan saling bantu
dan hampir semua kepentingan masyarakat di desa dibangun oleh masyarakat itu sendiri secara bergotong royong. Para pendengar yang budiman, apabila kita kaitkan materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dengan kondisi real keadaan negara Republik Indonesia saat ini, kita melihat Ibu Pertiwi sedang menangis. Bangsa kita sedang diuji dengan wabah COVID-19 yang telah merenggut ratusan nyawa anak bangsa. Hal ini tentu menjadikan kita semua harus mampu bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran wabah corona yang sedang melanda negeri kita tercinta. Sekarang, sebagai pelajar, tentu kita harus mematuhi anjuran dan himbauan pemerintah. Kalau kita perhatikan, sudah hampir sebulan lebih kita belajar di rumah, mengikuti pembelajaran online, mengikuti pembelajaran melalui radio, televisi, dan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Belajar di sekolah ditiadakan mengingat cepatnya penyebaran wabah ini dari manusia ke manusia. Kebijakan pemerintah harus kita dukung dengan mematuhi himbauan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dalam setiap aktivitas, belajar di rumah, menjaga jarak fisik dengan orang di sekitar. Ini semua perlu kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di negara kita. Pemerintah pusat telah menetapkan beberapa daerah yang mulai memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, dan termasuk Sumatera Barat. Sumatera Barat mulai memberlakukan semenjak tanggal 22 April yang nanti katanya akan berakhir pada pelaksanaan tahap pertama ini pada tanggal 5 Mei 2020. Tentu kita semua berharap masyarakat akan patuh kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sesuai dengan protokol dalam penanganan COVID-19 ini. Kita lihat bagaimana di tiap perbatasan pintu masuk kota Bukit Tinggi ada pos checkpoint. Masyarakat yang ingin masuk ke kota harus melewati pemeriksaan yang ketat. Di antaranya jaga jarak fisik di dalam kendaraan, wajib menggunakan masker, diukur suhu badan, dan lain-lain. Apabila kita ingin memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini, maka kita harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi, kalau kita masih lihat ada warga, termasuk para pelajar sendiri, yang melanggar aturan ini, berarti kita tidak ikut bekerja sama dengan pemerintah di dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Terkadang kita perhatikan di beberapa media massa, di media sosial, di televisi, para petugas medis sudah banyak yang menjadi korban. Kalau masyarakat tidak disiplin, pelajar masih keluar keluyuran, maka ini akan berakibat akan bertambah jumlah daripada pasien yang mengidap penyakit corona ini. Di Bukit Tinggi kita perhatikan pemerintah kota Bukit Tinggi dibantu aparat TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pol PP, dan segenap pihak yang telah bekerja 24 jam menjaga perbatasan
tidak kalah besar jasanya dibanding dengan para dokter yang berada di rumah sakit. Dan ini harus kita dukung bersama dengan menerapkan, menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ananda para pendengar, kebijakan pemerintah ini tidak akan ada artinya apabila kita sebagai warga negara tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah dan mengurangi intensitas keluar rumah. Silahkan keluar rumah apabila memang ada keperluan yang mendesak. Misalnya orang tua kita yang hendak ke pasar guna memenuhi kebutuhan belanja harian di rumah. Tetapi aktivitas yang tidak perlu dan tidak penting diusahakan untuk tidak keluar rumah di tengah masih maraknya merebaknya wabah COVID-19 ini. Kita tidak tahu siapa yang menjadi pembawa virus, kita tidak tahu siapa yang menjadi terpapar dengan virus ini. Dan ini hendaknya menjadi perhatian kita semua. Kita juga menyaksikan ada fenomena akhir-akhir ini, banyak sekali masyarakat yang berkontribusi membantu tenaga medis di dalam memenuhi kebutuhan alat perlengkapan diri yang kurang di berbagai rumah sakit maupun layanan medis lainnya. Alhamdulillah, berarti kepedulian kerjasama masyarakat dari segenap unsur, dari seluruh pihak yang terkait. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja. Kepedulian dari seluruh elemen masyarakat pantas kita apresiasi. Itulah wujud dari gotong royong. Masyarakat yang tergolong mampu dan memiliki kelebihan rezeki membantu ketersediaan alat-alat medis yang dibutuhkan, juga membantu masyarakat yang kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab mencari nafkah di tengah wabah tidak sama dengan kondisi keadaan normal. Kita patut bangga dan terharu ketika menyaksikan ada anak kecil dan ditemani ibunya menemui kepala daerah atau pemimpin di daerah guna menyerahkan tabungan miliknya untuk membantu pembelian alat perlengkapan diri bagi tenaga medis. Dan tidak sedikit pula donasi yang terkumpul melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak langsung memberikan bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk juga memberikan bantuan masker kepada orang-orang yang masih belum memiliki dan mungkin masih kurang kepedulian terhadap menjaga kesehatan dirinya. Itulah sebenar-benarnya aplikasi penerapan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, materi kerjasama kita kaitkan dengan materi kondisi real negara kita, daerah kita saat ini. Itu yang sesuai dengan konteks dan tema kita pada hari ini. Baik adik-adik belajar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih akan melanjutkan pembahasan materi ini tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Namun kita simak dulu yang satu. Tahu lapak asing nggak? Nih saya kasih tahu, lapak asing
Asik adalah pelayanan tanpa kontak fisik dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Bagi yang mau klaim pengajuan jaminan hari tua atau JHT, cukup klaim secara online. Silakan akses situs antrian online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau di aplikasi BPJS TKU. Jika sudah berhasil mendapatkan antrian, mohon untuk melakukan scan dokumen asli, antara lain kartu peserta, fisik asli atau cetakan kartu digital, KTP, kartu keluarga, surat berhenti bekerja, faklar-rik, surat pengalaman bekerja, buku tabungan, serta formulir klaim yang sudah diisi. Kemudian, upload file yang diperlukan via email. File yang sudah dikirim akan diverifikasi oleh petugas secara online dan status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 175 atau cek www.bpjsketenagakerjaan.go.id. RRI Radio Tanggap Bencana. Sepucuk surat dari garda terdepan pahlawan Corona. Saudaraku di luar sana, saat ini memang kami hanya sedang melakukan tugas kami. Tetapi kondisinya sangat berbeda. Karena kami harus membantu kesembuhan saudara kita dengan balutan hazmat. Tidak nyaman? Ya. Panas? Ya. Membuat tidak bebas? Ya. Bahkan sangat tidak leluasa. Hingga bermandi keringat. Bahkan kami harus menahan dahaga dan lapar. Hingga hajat kami pun berjam-jam saat mengenakannya. Tidak saja itu. Tidak hanya itu. Kami juga merasa takut. Kami juga merasa cemas. Bahkan kami harus mengurungkan niat kami dan keinginan kami untuk berkumpul dengan anak dan keluarga tercinta, agar kami tidak membawa wabah ini ke rumah. Tapi inilah salah satu jalan kami untuk memutus mata rantai corona ini, serta tidak menambah panjang korban yang berjatuhan karena wabah ini. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesehatan agar kami bisa membantu saudara kami sampai sembuh. Kini kami mohon kepada saudara kami di luar sana untuk tetap di rumah. Dengan ini, Anda telah membantu meringankan beban kami dan agar wabah ini enyah dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Tertanda dari kami, medis dan paramedis COVID-19. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Baik, Anda masih bersama kami di Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI bersama narasumber kita Bapak Firman Adhanhani, SPD, yang membahas tentang pelajaran di kelas 7 SMP. Pak, mungkin bisa dilanjutkan kembali tentang materi kita sebelum kita hadirkan kuis kepada pendengar kita. Silakan. Terima kasih. Jadi, para pendengar di mana saja berada, kita melihat bahwa
sebagai seorang pelajar, kita harus mengetahui seperti apa bahayanya wabah penyakit yang sedang berkembang di negara dan di daerah kita ini. Kita tidak bisa mensepelekan saja, menganggap remeh, bahkan mungkin bermain-main dengan masih merebaknya virus ini. Kita lihat dan kita perhatikan masih banyak orang yang tidak peduli dengan penyakit ini. Kita lihat masih ada yang tidak menggunakan masker, masih ada yang tidak mematuhi jaga jarak, masih ada yang kumpul-kumpul sementara mungkin itu tidaklah terlalu penting. Masih banyak juga kita perhatikan anak-anak muda seusia sekolah yang keluyuran, padahal kita telah dianjurkan oleh pemerintah untuk berada di rumah, melaksanakan semuanya di rumah. Apalagi sekarang kita sebagai umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita perbanyak ibadah, kita perkuat ibadah kita yang selama ini mungkin terlalaikan. Jadi manfaatkan, kalau yang biasanya mungkin kita selama bulan puasa sebelum ini tidak pernah menghatamkan Al-Quran, kita isi waktu kita dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus, menambah hafalan, dan mempelajari ilmu agama. Itu akan lebih baik, dan waktu yang kita pergunakan di rumah akan maksimal dan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting hendaknya kita tiadakan. Itulah wujud dari kita bekerja sama, membantu pemerintah, membantu seluruhnya menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan keluarga kita, dan menjaga keselamatan masyarakat di sekitar kita. Sehingga seiring nantinya dengan berakhirnya Ramadan kita ini, berakhir pula hendaknya wabah corona di negeri kita. Para pendengar di mana saja berada, untuk memutus wabah corona ini memang sangat dibutuhkan kepedulian dari kita semua. Kita tidak bisa hanya melepaskan tanggung jawab itu kepada pemerintah. Kita harus mendukung penuh program yang telah dirancang dan dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah. Tanpa bantuan dari kita sebagai masyarakat, sebagai pelajar, maka hal itu tidak akan berhasil. Hal itu hanya akan menjadi sia-sia. Jadi manfaatkanlah, bantulah, dan kita yakin kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Dan nanti kita bersama akan bisa menjadi pemenang terhadap wabah yang sedang melanda kita.
Untuk itu, kepada anak-anak Bapak di rumah yang sedang mengikuti pembelajaran ini, tanamkan dalam diri kita bahwa kita nanti akan bisa melewati ini semua dengan baik. Dan jadilah warga negara yang tidak melanggar aturan, jadilah warga negara yang patuh dan taat kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebab nantinya semuanya itu akan menjadi baik bagi diri kita. Kalau kita melanggar aturan, maka kita akan menjadi orang yang tidak nyaman, menjadi orang yang tidak tenang dalam kehidupan kita. Jadi, cara kita bekerja sama membantu pemerintah di tengah wabah ini, itu banyak yang bisa kita lakukan, terutama bagi diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, silahkan kita melaksanakan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu mengisi waktu kita untuk hal-hal yang produktif di rumah semasa kita menjalankan ibadah puasa, dan tidak malah menghabiskan waktu dengan sia-sia, keluyuran ke sana ke sini tanpa ada urusan yang pantas untuk kita turut, hanya sekadar menghabiskan waktu yang sia-sia. Jadi untuk ke depan, dengan masih ada masa untuk kita memperbaiki, kalau selama ini kita tidak patuh kepada apa yang telah dibuat oleh pemerintah. Perbaiki diri kita, dari dalam diri kita, maka kita akan bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Untuk itu, pesan Bapak, kita sama-sama menjaga diri dan membantu pemerintah dengan bekerja sama sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita harus tetap menjaga jarak fisik dalam setiap kita berhubungan dengan teman, berada di sekitar dan segala macam. Kita menjaga jarak fisik, kemudian selalu mencuci tangan, pakai masker, dan tidak keluyuran untuk hal yang tidak penting. Jadi dengan demikian kita dapat mendukung program pemerintah ini dengan baik. Jadi itu yang harus kita pedomani dalam kehidupan kita nanti semasa kita menjalankan ibadah puasa ini. Terus kita bekerja sama membantu pemerintah. Bagaimana Pak Firman? Ya. Itulah tadi materi yang disampaikan dalam Ibu Pertiwi memanggil bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan sepertinya di saat virus corona atau pandemi corona ini melanda Indonesia, ini memang ini yang pertama yang harus kita lakukan ya Pak, bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya. Nah, pendengar dan adik-adik di rumah ini selanjutnya merupakan sesi yang sangat menarik. Dari paparan yang diberikan oleh Bapak Firman tadi, tentunya Anda sudah menyimak dan adik-adik sudah mempelajarinya. Sekarang tiba waktunya untuk menghadirkan kuis. Silakan Anda bergabung di WA 081374526961 atau melalui via telepon di 6438556.
Oke, Pak Firman. Ya. Untuk kuis pertama apa pertanyaannya? Silakan. Iya. Untuk kuis pertama ini, pertanyaannya sebutkan nama-nama lain gotong royong dalam berbagai daerah di Indonesia. Sebutkan nama lain gotong royong. Dalam berbagai daerah di Indonesia. Oke, ada yang masuk Pak Firman? Kita terima dulu. Iya, halo. Iya. Iya, Ibu Pertiwi manggil. Iya, dengan siapa ini Anda? Jihan. Jihan sekolah di mana? Oke, silakan menjawabnya. Manunggal Sakato. Terus apa lagi? Kerjasama. Iya. Terima kasih ya Jihan. Ntar kalau betul, iya akan dihubungi kembali ya. Yuk. Oke. Nah Pak, ternyata anak SD juga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Kami masih menanti di via WhatsApp di kesempatan ini. Ini telah hadir Jihan katanya yang masih di tingkat SD. Iya, siapa lagi yang ingin bergabung? Silahkan di 643856 atau kita kembali buka line telepon di kesempatan ini. Oke, Pak Firman, Iya. bagaimana dengan jawaban yang dihadirkan oleh Iya. Yang Jihan dijawab oleh Jihan tadi itu sudah benar. sudah benar. Iya. Dia menjawab itu yang di Sumatera Barat. Betul. Jadi bentuk kerjasama atau gotong royong di Sumatera Barat dikenal istilahnya dengan Manunggal Sakato. Terus. Jadi jawaban Jihan itu sudah benar. Oke. Meskipun tadi kita mintakan dalam berbagai daerah di Indonesia. Jadi yang dijawab oleh Jihan baru yang di Sumatera Barat. Iya, tapi udah 2 ya Pak ya? Iya. Sudah 2. Oke, selamat Jihan. Kamu mendapatkan hadiah dari RRI. Baru 1 kuis Pak. Baru satu. Baru 1 kuis. Bagaimana kalau kita kembali hadirkan kuis kedua? Silakan Pak Firman. Iya. Perhatikan pertanyaannya. Mengapa sifat kerjasama telah lama berakar dalam budaya masyarakat Indonesia? Oke, mengapa sifat Sifat kerjasama telah lama berakar dalam budaya masyarakat Indonesia? Iya, coba kalau saya boleh menjawab Pak, akan saya jawab Pak. Iya. Silakan buat Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini, tentunya di 643856. Ya, ada yang masuk, kita terima dulu. Ini via WhatsApp, kita angkat dulu. Assalamualaikum, saya Zikatul Fadilah SMP 2 Bukit Tinggi. Jawabannya ini berarti yang tadi udah ada jawabannya. Kita ambil yang kedua. Ini masih pertanyaan yang pertama. Iya, aduh, pertanyaan pertama udah ada. Masih pertanyaan yang pertama dijawab. Karena ini ada dari Septio Ariski SMP 8 Bukit Tinggi. Jawabannya karena nenek moyang kita yang terlebih dahulu. Tepatkah Pak? Sudah mengarah Tapi belum. Oke, kita cari jawaban selanjutnya. Ini masih pertanyaan yang pertama. Iya. Assalamualaikum, saya Ririn dari SMP 6 Bukit Tinggi. Ingin kita justru memberikan pertanyaan, kita akan ambil lagi. Ada dari Mila di NTSN Negeri 2 Bukit Tinggi. Karena dari awal masyarakat Indonesia telah melakukan kerjasama dari masa penjajahan. Bagaimana Pak? Sudah tepat? Bisa. Sudah tepat atau kita ambil lagi? Itu sudah mengarah dia. Sudah mengarah. Ya, sudah
Jadi kita nyatakan tepat ya Pak ya? Iya. Oke, selamat untuk Ananda yang sudah betul menjawab, yaitu ada Mila dari NTSN, ya, NTSN 2 Bukit Tinggi. Selamat ya Anda ya. Anda mendapatkan hadiah dari RRI berupa pulsa telepon. Selamat, bisa dipergunakan kembali untuk belajar ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, dari WA yang masuk, kemudian juga telepon yang telah berpartisipasi menandakan bahwa memang banyak yang mengikuti pelajaran kita. Berharap semoga pelajaran yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Iya, Pak Firman, terima kasih atas kehadirannya di studio, dan tentunya kami akan menanti Bapak kembali dengan topik yang berbeda. Insya Allah. Jaga kesehatan Pak, Siap. dan semoga kita terputus dari pandemi